Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, namaku Raisya Almaira Syafika. Terus kelas aku itu masih kelas 2A. Sekolahnya di SDIT Buah Hati Cilacap yang di Jalan Nusantara itu. Terus hari ini aku mau membahas buku tentang hewan yang judulnya Reptilia dan Amfibi ini. Terus kalau anak-anak kan biasanya suka komik, dan ini komik nih, isinya kayak gini. Tuh, ini isinya komik. Terus kalau komik kan berwarna. Ini penulisnya itu dari orang-orang Korea. Namanya nggak aku sebutin karena susah. Terus ini belinya di mana tuh, online, teman bundaku, nggak tahu namanya siapa. Ini tuh halamannya dari, kalau buku kan biasanya itu yang nggak lengkap itu nggak dari satu. Ini dari 8 sampai halamannya dari 8 sampai 159. Tapi ini nggak ada halamannya. Aku ngitungnya dari belakang. Ini nih. Terus ini tuh menariknya buku ini, komik berwarna. Terus kalau anak-anak kan itu suka yang berwarna-warni. Kalau komiknya ada yang enggak, ada yang iya kan. Ini berwarna-warni. Kayak gitu. Terus ini tuh di dalam buku ini ada beberapa tokoh. Aku sebutin ya. Namanya Omji. Ada Komji. Komji itu laki-laki, Omji itu perempuan. Ini sekelas. Ini ada Profesor Kim yang meneliti reptilia dan amfibi, dan ada juga asistennya, tapi robot, Levi namanya. Terus ceritanya itu begini. Pertama itu dari nama apa tuh? Ini tuh Omji kan punya itu iguana nih, ada iguananya lagi sakit. Terus Komjinya datang buat jenguk, dikasih katak buat nemenin. Akhirnya diajak Omji untuk ke ini, kemana tuh, ke tempat tantenya Profesor Kim. Itu tantenya yang meneliti reptilia dan amfibi. Nih luarnya ya, tapi dalamnya tampak beda banget gitu, beda banget. Terus ini dalamnya kayak gini, tuh kan beda. Ini nih beda banget sama di luarnya. Dan dia punya ruangan bawah tanah. Ini pasti iguananya mau di mana tuh, mau disembuhin dulu karena kurang sinar ultraviolet, jadinya metabolisme itu pas kayak misalnya kita makan, terus kan nanti kita di usus kecil itu kan diserap tuh bisi-bisinya. Nanti kalau yang nggak nggak diserap, nanti dibuang, jadi metabolisme itu kotoran. Terus ini ada lanjutannya lagi, turtle. Mereka ke bawah tanah untuk naik pesawat, namanya turtle. Ini turtle-nya, gede kan, namanya turtle. Terus Omji sama Komji itu suruh sama orang tuanya untuk apa tuh namanya, untuk itu loh, mengisi liburannya. Ini kan pas liburan sekolah, mengisi liburannya dengan
ekspedisi reptilia dan amfibi itu. Terus ditemenin sama Profesor Kim, tantenya Om Ji. Nih mau naik nih. Terus nanti kita lanjutkan ke reptil. Teman-teman itu suka reptil nggak sih? Reptil sama amfibi. Di antara kalian suka mana? Reptil atau amfibi? Sekarang kita bahas reptilnya dulu ya. Reptil itu kayak kadal. Terus ini nih ada judulnya. Siap itu. Ekspedisi naik turtle berangkat. Nih ada nih judulnya. Terus mereka naik turtle. Habis itu Omjinya ini baru pertama kali naik pesawat, jadinya takut. Terus ini mau ke mana tuh? Ke Pulau New Zealand. Ini adalah salah satunya kadal purba yang masih hidup. Ini kadal purbanya. Letaknya di mana tuh? Letaknya lupa di mana. Tapi ini ada kalau misalnya hewan-hewan itu atau apa, nanti ada penjelasannya kayak gini. Kalau hewan-hewan, misalnya kadal raksasa, panjangnya berapa meter, hidup di mana, makannya apa, kayak gitu. Terus kayak ini nih, panjang 60 sampai 65 cm, berumur panjang dan dapat hidup sampai 100 tahun. Namun nama Inggrisnya tuatara. Reptil yang tergolong dalam ordo kadal purba berkembang biak pada zaman dinosaurus. Tapi masih hidup. Kayak buaya itu masih bertahan sampai sekarang. Buaya itu reptil juga. Dari zaman dinosaurus juga hidupnya. Tapi masih bertahan sampai sekarang. Ini juga reptil itu ternyata itu dinosaurus, dan namanya itu dinosaurus. Dinosaur yang artinya kadal raksasa yang menakutkan. Dinosaurus itu adalah dinosaurus. Reptil, dinosaurus juga termasuk reptil. Terus kita lanjut ya. Ini masih di New Zealand. Ini pas malam-malam diajak sama tantenya ke pantai New Zealand. Ini ternyata ada penyu yang lagi bertelur nih. Tuh. Ini juga ada lagi. Ini penyu hijau. Terus nanti ada mereka itu juga nanti masuk ke itu, tapi nanti ya, masuk ke dalam laut. Ular juga termasuk reptil. Nih, ini ularnya sedang kawin. Nih, perkawinan ular. Ini ada penjelasannya, Terus kamu kan tahu tentang reptil tuh. Contohnya kayak ular, buaya, terus apalagi? Kadal, gitu. Terus kalau kamu juga tahu amfibi kan? Kalau amfibi itu ini kayak gini. Kayak katak, salamander. Gitu. Bentar ya, aku cari awalnya dulu. Nih awalnya. Kamu tahu nggak siklusnya katak itu kayak gimana? Siklusnya katak itu ada di sinapsis. Maksudnya rangkuman terakhir ini. Pertama, katak habis perkawinan, kataknya itu menelurkan
habis itu dibawa di pejantan. Terus nanti kalau udah menetas, ditinggal sama pejantannya itu di air. Nanti mereka jadi berudu, kayak berudu kecebong. Lalu berudu itu akhirnya mempunyai kaki belakang dan kaki di bawah kepalanya. Habis itu kaki depan tumbuh di bawah kepala, ya kan? Ini masih kaki belakang yang muncul dulu, terus baru kaki depan. Habis itu tiba-tiba kakinya itu ntar menghilang, terus dia berubah menjadi besar, jadinya katak. Kalau masih masa berudu itu bernafasnya pakai insang, terus katak itu juga akhirnya punya dua alat pernafasan. Paru-paru kalau itu di darat pas sudah dewasa ya, paru-paru di darat, habis itu pas ke dalam airnya itu dia pakai kulit, bukan pakai insang lagi. Pas insangnya itu maaf ya lagi seret. Pas insangnya itu masih dari berudu pakai insang, itu berenang. Terus siklus hidupnya. Terus ada juga katak beracunnya. Ini kalau katak beracun ada beberapa, ada 3 macam. Ini cuma yang aku tahu ya, 3 macam. Itu ada katak stroberi, kodok racun stroberi, bukan katak. Panjangnya 2-3 cm. Ini tuh kalau 3 ini tuh disentuh sama dimakan dapat beracun. Kalau yang ini, yang kodok perut merah itu, kalau nggak disentuh nggak apa-apa. Tapi kalau baru dimakan, baru beracun. Terus nanti kalau mereka itu berwarna, kenapa? Karena ini untuk memperingati bahwa dia beracun ya. Jadi kalau dia sedang ada musuh kayak gini tuh, nanti dia akan membalikan tubuh sendiri dan menunjukkan perut yang bagian bawahnya merah semua. Nanti baru yang mau memangsanya itu takut, karena itu tahu kalau itu peringatan bahwa dia beracun. Ini yang kayak katak stroberi, kalau disentuh sama dimakan ini beracun. Terus ada juga salamander. Bentar ya. Oh ya, ada perbedaannya antara telur salamander, telur katak, sama telur kodok. Kalau kodok itu telur kodok bundaran kecil, jadi bundarannya kecil-kecil gitu. Terus kalau telur katak, dia itu kayak gini, ada selaputnya gitu. Terus nanti ini ada titik-titiknya kayak gitu. Terus kalau telur salamander itu kayak terbungkus plastik salamandernya, terus kayak gini melengkung. Ini yang telur kodok kayak ini ya, telur kodok. Tuh. Terus ini ada jenis-jenisnya, ada juga yang dijelasin nih. Ini ada kodok pohon berkantung sama katak hutan. Nih, kalau kodok itu pohon berkantung itu nanti sama pejantan apa? Ya, sama penjantan, nanti betinanya naruh telurnya di sini. Terus nanti kalau udah penuh, ini kan ada kantungnya tuh di sini, jadi pejantannya itu bawa kemana-mana. Jadi kalau berenang, dari makan itu dibawa kemana-mana. Terus nanti kalau sudah penuh, kalau telur kemudian berkembang di sini. Nanti kalau sudah menetas, pejantannya masuk ke air dulu, baru nunggu menetas. Nanti mereka nyari berenang ke dalam air, ditinggal sama pejantan. Kalau ini katak hutan itu ini gede ya telurnya, sama betina itu ditaruh di sini, di belakang kakinya itu.
terus dibawa kemana-mana, berenang di bawah sampai menetas, terus sama kayak ini kodok pohon berkantung, nunggu di air, ke air dulu jantannya, habis itu nunggu menetas, terus nanti sama kayak ini. Terus jadi teman-teman tahu kan isi bukunya seperti itu, ini kayak gini. Terus kalau kamu suka sains, kamu akan tertarik sama buku ini. Aku memang tertarik sama buku ini, jadinya punya banyak uang dibeliin sama buku. Terus cukup ya untuk itu pembahasan buku hari ini. Dadah, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.